Ini bukan bocoran. Ini rilis resmi negara. Pada November 2025, Kongres AS mengesahkan Epstein Files Transparency Act yang memaksa Departemen Kehakiman DOJ membuka dokumen investigasi penuh ke publik. Akhir Januari 2026, Departemen Kehakiman Amerika Serikat akhirnya membuka sebagian besar dokumen kasus Jeffrey Epstein ke publik sebagai bagian dari Epstein Files yang disahkan Kongres AS. Dokumen ini mencakup lebih dari 3 juta halaman, termasuk 180.000 gambar dan 2.000 video. Berisi email, catatan keuangan, foto dan video, log penerbangan jet pribadi, catatan properti, hingga komunikasi Epstein dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Secara resmi, pemerintah menyebut langkah ini sebagai bentuk transparansi. Namun di mata publik justru muncul kejanggalan. Banyak halaman disensor total. Beberapa identitas korban sempat tidak terlindungi dengan baik dan bermunculan tanpa kejelasan proses hukum lanjutan. Dalam dokumen ini juga muncul hal-hal yang memicu kontroversi baru. Salah satunya, wawancara video Epstein dengan Steve Bannon, mantan penasehat Donald Trump. Wawancara ini menunjukkan dialog yang dinilai aneh dan diduga dibuat untuk membangun citra Epstein di ruang publik. Di sisi politik, Hillary Clinton mendorong agar deposisi terkait kasus Epstein digelar secara terbuka. Sementara Partai Republik di DPR menolak. Bill dan Hillary Clinton sendiri dijadwalkan memberikan keterangan di Komite Pengawasan. Dokumen juga memuat klaim dari informasi FBI yang menyebut Epstein diduga pernah berperan sebagai aset intelijen asing. Klaim ini belum terbukti, namun langsung memicu spekulasi global. Selain itu, arsip terbaru mengaitkan Epstein dan investasi awal di dunia teknologi, termasuk hubungan dengan tokoh-tokoh modal Ventura. Di Indonesia, perhatian publik ikut tersedot setelah beberapa nama warga Indonesia disebut dalam dokumen. Yang paling menuai kritik, dokumen rilis besar-besaran ini sempat memuat foto, nama, dan identitas korban pelecehan akibat proses penyuntingan yang dinilai ceroboh. Jaksa Agung AS menegaskan, pemerintah tidak melindungi siapapun, termasuk tokoh berpengaruh. Namun, di Inggris, Perdana Menteri Keir Starmer justru menuding mantan duta besar negaranya berbohong terkait hubungan dan keuntungan finansial dari Epstein. Bahkan, beberapa sidang terpaksa dibatalkan karena kekhawatiran atas keamanan dan privasi korban. Hingga hari ini, pimpinan minoritas Senat AS menegaskan satu hal, Amerika tidak bisa move on sebelum seluruh dokumen Epstein benar-benar dibuka. Dia bukan selebritas, tapi semua selebritas mengenalnya. Jeffrey Epstein bukan politisi, bukan pejabat, bukan bangsawan. Dia adalah financer misterius yang sumber kekayaannya tidak pernah benar-benar jelas. Namun satu hal pasti, Epstein punya akses langsung ke elit global. Dia hadir di pesta pejabat tinggi, pertemuan miliarder, lingkaran kerajaan, komunitas ilmuwan dan investor. Semua itu difasilitasi oleh uang dan tempat-tempat tertutup yang ia miliki. Pada 1996-1997, Epstein akhirnya dilaporkan secara internal bahwa melakukan pelecehan. Pelapor awal, Maria dan Annie Farmer, melaporkan pelecehan yang terjadi pada akhir 1990-an. Tetapi, laporan ini tidak segera diinvestigasi serius oleh pihak berwenang. 2005, polisi Palm Beach menerima laporan dari keluarga seorang remaja 14 tahun yang dikisahkan direkrut untuk pijat seksual oleh Epstein dan digaji setelahnya. Pola yang sama kemudian muncul pada banyak korban lainnya. 2006-2008, Epstein didakwa terkait kegiatan prostitusi dan eksploitasi seksual anak. Alih-alih menuju dakwaan federal besar, ia mengambil plea deal kontroversial, kesepakatan hukum yang membuatnya hanya menjalani 13 bulan penjara dengan pembebasan siang hari. Hukuman yang dipandang terlalu ringan oleh banyak pihak. Kesepakatan ini sekarang dianggap sebagai salah satu kegagalan hukum terbesar di AS. Banyak korban tidak diberitahu, banyak penyelidikan dihentikan. Epstein menggunakan beberapa properti sebagai pusat eksploitasi seksual anak, termasuk rumah mewah di Manhattan sebagai tempat pertemuan dan pijat, rumah besar di Palm Beach, Florida sebagai lokasi awal investigasi 2005, pulau pribadi di Kepulauan Virgin AS sebagai tempat pesta dan kegiatan sosial, lalu menjadi sorotan besar di media.
Tempat-tempat ini privat, minim saksi, dan jauh dari pengawasan. Dokumen menunjukkan banyak aktivitas penting terjadi di luar jangkauan hukum biasa. Epstein tidak bekerja sendiri. Ghislaine Maxwell, teman dekat dan mantan pacar Epstein, berperan sangat penting sebagai perekrut dan koordinator kegiatan kejahatan itu. Penghubung Epstein dengan calon korban, mengatur kunjungan, serta ikut dalam manajemen jaringan sosialnya. Maxwell akhirnya ditangkap dan divonis sekitar 20 tahun penjara atas perannya dalam perdagangan seksual anak dan konspirasi. Dan vonis itu mengkonfirmasi satu hal, ini jaringan, bukan predator tunggal. Pada Juli 2019, setelah tekanan publik dari artikel investigasi The Miami Herald yang mengkritik plea deal sebelumnya, Epstein ditangkap lagi oleh jaksa federal di New York atas tuduhan perdagangan seks dan eksploitasi minor. Namun, hanya sebulan kemudian, pada 10 Agustus 2019, Epstein ditemukan tewas di sel penjara Manhattan. Pemerintah menyatakan penyebabnya adalah bunuh diri, tapi kamera mati, penjagaan lalai, dan prosedur gagal. Sejak saat itu, kasus ini berubah dari kriminal menjadi politik global dan teori konspirasi. Nama mereka jarang disebut, tapi merekalah pusat kasus ini. Namanya muncul, tapi bukan pelaku kejahatan. Undang-undang Epstein Files baru memaksa Departemen Kehakiman membuka file investigasi lengkap terkait Epstein yang sebelum ini banyak disegel oleh pengadilan. Dalam dokumen terbaru, ada pula indikasi lokasi-lokasi tertentu di luar AS yang disebut dalam file, termasuk dugaan foto-foto yang terkait dengan wilayah tertentu atau keterangan training gathering, termasuk diskusi media sosial terkait Bali. Meskipun konteksnya belum jelas dan perlu divalidasi lebih jauh. Para korban Epstein umumnya adalah anak perempuan di bawah umur, direkrut dengan dahli pijat atau pekerja ringan yang kemudian dieksploitasi secara seksual di berbagai properti Epstein. Bukti visual dalam dokumen bahkan mencantumkan foto-foto korban di lokasi-lokasi tertentu, termasuk identitas pribadi mereka yang tidak sepenuhnya disensor. Beberapa korban utama yang bersaksi atau dikenal publik juga berperan sebagai saksi kunci di peradilan atau media, seperti Virginia Robert Giuffre, yang menceritakan pengalamannya termasuk pertemuan dengan tokoh elit. Banyak dari mereka berkata, yang paling menyakitkan bukan kejahatannya, tapi sistem yang menutup mata. Nama seseorang muncul dalam dokumen Epstein Files. Namun, bukan berarti bukti kriminal bahwa mereka melakukan kejahatan. Banyak nama hanya muncul dalam daftar kontak, foto, atau log penerbangan. Namun, sejumlah nama besar yang sering dibahas termasuk mantan Presiden AS, Bill Clinton, terlihat dalam foto dan log sosial. Donald Trump disebut beberapa kali dalam konteks sosial. Pangeran Andrew secara hukum sempat menghadapi gugatan perdata dan lokasi sosialnya dengan korban yang disorot. Selain itu, media juga menyebut hubungan sosial dengan tokoh lain seperti pengusaha, selebritas, jurnalis, dan politisi, meskipun tidak semuanya menghadapi dakwaan.